Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Dirento, Prodi PAI 6B. Saya di sini akan menjelaskan tentang jendela mazhab Imam Hanafi. Di sini saya sudah membuat peta konsep, yang mana yang pertama yaitu penerapan prinsip qiyas dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua yaitu hukum yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Yang ketiga yaitu syarat-syarat seorang mujtahid untuk melakukan ijtihad dan proses ijtihad. Dan yang keempat yaitu tarjih untuk menentukan dalil ketika terjadi konflik antara beberapa dalil. Yang kelima, memahami dan mengevaluasi maqasid al-syariah dalam penerapan hukum Islam. Yang pertama yaitu penerapan prinsip qiyas dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas digunakan dengan membandingkan suatu kasus baru dengan kasus yang sudah dimiliki. Ketetapan hukum berdasarkan persamaan illat, yang artinya sebab hukum. Qiyas memiliki 4 unsur, yaitu al-ash, al-far, al-huk, al-illah. Dan yang kedua yaitu hukum yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah memiliki metodologi tersendiri dalam menetapkan hukum Islam. Ada beberapa sumber hukum utama yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama, hadis sebagai penjelas Al-Quran, ijma sebagai konsensus utama ulama, qiyas yaitu sebagai analogi, dan istihsan sebagai prevensi hukum, urf sebagai kebiasaan masyarakat, istislah sebagai maslahah mursalah. Ada dua kan, ada perbedaan istihsan dan istislah. Yang terakhir yaitu fatwa sahabat. Yang ketiga yaitu syarat-syarat seorang mujtahid untuk melakukan ijtihad dan proses ijtihad. Ijtihad merupakan elemen penting dalam pengembangan hukum Islam. Adapun mujtahid adalah ulama yang memiliki kemampuan untuk menggali hukum syarat dari sumber utama. Adapun yang keempat yaitu tarjih untuk menentukan dalil ketika terjadi konflik antara beberapa dalil. Dalam ilmu usul fikih, tarjih adalah proses menilai dan memilih dalil yang lebih kuat ketika terjadi konflik antara dua atau lebih. Adapun langkah-langkah dalil itu ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi konflik atau ta'arud. Yang kedua yaitu upaya penyatuan, bisa disebut jam'uh. Yang ketiga, jika tidak bisa disatukan maka dilakukan tarjih. Seperti itulah. Adapun contoh kasus tarjih yaitu mengangkat tangan saat berdoa setelah saat sholat fardu. Adapun dalilnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengangkat tangan setelah sholat fardu. Adapun yang kelima yaitu memahami dan mengevaluasi maqasid al-syariah dalam penerapan hukum Islam. Maqasid adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum. Adapun tujuan maqasid asy-syariah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah. Mafsadah yaitu artinya kerusakan
dalam kehidupan manusia. Makosid di sini ada 5. Yang pertama yaitu hifz al-din, yang kedua hifz al-nafs, yang ketiga hifz al-aql, yang keempat hifz al-nasl, yang kelima hifz al-mal. Adapun cara memahami makosid asy-syariah ada 3 juga, yaitu menggali dari dalil-dalil syar'i, menggunakan pendekatan makosid dalam istinbat hukum, menimbang maslahat dan mafsadah. Adapun mengevaluasi makosid asy-syariah yaitu dilakukan untuk menilai apakah suatu hukum benar mewujudkan tujuan syariat, bukan sekedar formalitas teks. Di sini juga ada pertanyaan. Atau contoh makosid asy-syariah. Yang pertama, perbankan syariah. Tujuan larangan riba adalah mencegah eksploitasi. Maka sistem perbankan syariah harus benar-benar menghindari eksploitasi, bukan hanya mengganti nama produk. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.